Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk adab seorang penuntut ilmu, al-talib al-muwaffaq yara syaikhahu bimanzilati walidihi bal a'zam. Termasuk adab penuntut ilmu, yaitu hendaknya dia memposisikan gurunya bagaikan orang tua dia, bahkan lebih besar kedudukannya dibandingkan orang tua. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Muqbil. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum." Aku ini dinisbatkan kepada kalian bagaikan posisi seorang tua atau posisi orang tua terhadap anak-anaknya. Wa'allimukum, aku mengajari kalian. Maknanya apa? Posisi Rasul alaihi salatu wassalam mengajari para sahabat, mengajari kaum muslimin ketika itu bagaikan posisi orang tua yang mengajari anaknya. Sehingga kedudukan seorang guru, seorang muallim, secara khusus Nabi kita Muhammad SAW terhadap umat ini bagaikan posisi orang tua yang mengajari anaknya. Makanya seorang penuntut ilmu hendaklah memposisikan sang guru tersebut bagaikan orang tuanya dia. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bab dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, pada bab Kitabul Ilm, beliau menyebutkan bab al-muallim yakunu bimanzilatil walid. Seorang muallim, seorang pengajar itu berposisi sebagai orang tua bagi para murid-muridnya. Termasuk adab yang disebutkan dalam hal ini dikarenakan seorang guru, seorang muallim, seorang mudarris, pengajar tadi adalah berposisi bagaikan orang tua, maka kewajiban bagi sang murid tadi untuk menghormati dia. Yang disebutkan para ulama diantaranya tidak memanggil mereka dengan namanya, namun memanggil mereka dengan sebutan yang pantas, seperti dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, seperti dengan panggilan ya syekhona, ya syekhi, ya ustazana, ya ustazi. Tidak memanggil nama. Misalkan gurunya bernama Ahmad, dipanggil nama ya Ahmad, enggak, tapi panggil ya ustazi, ya syekhi, seperti itu. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fatawa Al-Sa'diyah, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, falaisa naful aba'i wal ummahat nadhiran li naf'il muallimin al-murabbin linnasi bisigharil ilmi qabla kibarihi. Tidaklah kemanfaatan yang diberikan orang tua sama senilai dengan kemanfaatan yang diberikan oleh sang guru, sang pengajar yang mendidik murid-muridnya dari ilmu yang terkecil sampai ilmu yang terbesar. Tidak sama. Kenapa alasannya? Dikarenakan mereka al-bazilin nafais awqatihim, dikarenakan mereka mencurahkan waktu yang berharga bagi mereka. Mereka siap duduk mengajari berjam-jam, mengajari baca Al-Quran, mengajari mengaji, mengajari ilmu fikih, akidah dan yang lainnya. Wa safwatu afkarihim fi tafhimi al-mustarsyidin bi kulli tariqin wa wasilatin yaqdiruna 'alaiha. Bahkan mereka mencurahkan, mengorbankan jernihnya pikiran mereka tadi di dalam memahamkan orang-orang yang meminta bimbingan dengan segala macam metode dan wasilah yang mereka mampu supaya murid tadi faham. Itulah kondisi seorang guru ketika memahamkan kepada sang murid. Dan itu masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri minkum. Dan termasuk bentuk ulil amr adalah mentaati para ulama. Oleh sebab itu para penuntut ilmu hendaklah memperhatikan kondisi yang seperti ini tadi. Posisikanlah sang guru tadi bagaikan orang tua kita. Kita hormati mereka, kita jaga kehormatan mereka, kita doakan mereka
kita taati apa yang mereka perintahkan selagi perkara tersebut pada perkara yang ma'ruf dan juga berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.